di suatu momen, di suatu tindakan, ternyata wajahnya Lesti itu dengan bayangannya tuh nggak kompak gitu kan. Nah, banyak yang bahas bahwa ini editan gitu kan, tapi ada juga yang bilang bahwa ini benar-benar emang dan kalau memang terjadi. Kalau saya lihat dengan mata spiritual, bukan dari bayangannya ya, tapi di diri Lesti pun itu memang dia punya jin pendamping. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam keluarga. Apa kabar sahabat di rumah? Semoga selalu keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Oke, seperti biasa saya bersama Habib Muhammad Noval Syami Alatas. Apa kabar Habib? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Malam ini kita akan membahas sebuah kisah yang lagi viral, yang lagi diperbincangkan. Jadi ceritanya nih Habib, ada salah satu artis kita, Lesti Kejora ya namanya kalau nggak salah ya. Kebetulan dia melakukan semacam apa namanya Bib? Kalau yang kayak Urut. ya begitulah, semacam krek gitu yang lagi in sekarang itu. Nah, kok antara wajah sama bayangan nggak kompak gitu. Tapi sebelum saya dan Habib membahas ini, mengulas, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, and comment. Cepet. Oke, kita bahas sekarang. Jadi ceritanya si Lesti Kejora ini sedang melakukan kretek itu, kalau kamu bisa lihat tuh kayak di ngkrek kayak buat kesehatan gitu. Nah, di suatu momen, di suatu tindakan, ternyata wajahnya Lesti itu dengan bayangannya tuh nggak kompak gitu kan. Nah, banyak yang bahas bahwa ini editan gitu kan, tapi ada juga yang bilang bahwa ini benar-benar memang sungguh terjadi. Nah, saya di sini sama Habib akan membahas ini dari segi spiritualnya gitu kan. Kan karena di sini kan yang dibincangkan kan masalah kodam gitu kan. Yang difokuskan bahwa si Lesti Kejora ini mempunyai kodam atau mempunyai pendamping yang membuat dia karirnya bagus sampai sekarang ini gitu. Nah, whatever itu editan, whatever itu benar atau tidak gitu kan, kembali kepada pendapat masing-masing. Cuman saya di sini membahas bahwa benar nggak sih bahwa hal-hal kayak gitu bisa menjadi itu adalah kodam atau pendamping kita. Oke, start, kita mulai. Stay tune. Gimana Habib? Menurut Habib, apakah memang dengan perbincangan yang sedang terjadi sekarang tentang Lesti itu, masalah kodam, mungkin badak ada yang belum tahu nih. Kodam itu apa sih, Dik? Kodam itu pendamping, pembantu lah. Kodam itu artinya pembantu dalam bahasa Arab ya. Kodam itu pembantu, entah pembantu itu dari bangsa jin, entah pembantu itu dari manusia, tetap disebut kodam. Gitu. Kayak kalau misalkan saya nih, dulu keluarga saya punya mbak, ibarat kata buat bantu-bantu bersih-bersih gitu kan. Itu dibilangnya khodamah. Jadi pembantu perempuan gitu. Nah, khodam itu artinya pembantu, pendamping kita lah ibarat kata. Pembantu. Nah, gitu. Jadi dia akan selalu always mengiringi. Iya, selalu. Nah, tergantung khodamnya itu khodam baik atau khodam buruk kan ada. Nah, menarik kan? Ada kodam baik, ada kodam buruk. Yang membuat itu kodam baik dan kodam buruk itu apa? Tergantung pembawaan dirinya kita. Kita punya jin pendamping gitu. Kita punya khodam.
dari bangsa jin gitu kan. Nah, yang baik itu adalah khodam itu membantu kita tanpa menuntut, dan mereka deketin kita karena pribadi kita yang baik. Kita surang zikir, kita beribadah yang baik, kita melakukan tindakan yang baik. Mereka pun baik sama kita dan mereka yang mengikuti kita. Nah, kalau khodam yang buruk adalah khodam yang dengan perjanjian. Perjanjian tuh ibarat kata, gue bantu lo sekarang, mau lo kayak gimana, entar lo yang jadi pesuruh saya gitu loh. Jadi ada perjanjian di situ. Sekarang saya ngebantu Anda di dunia, nanti sebelum Anda meninggal, ruh Anda ya jadi khodam saya. Ibarat kata gantian, dia yang jadi pembantu jin tersebut. Ada ya istilah Ada yang seperti itu ya? Dan kepribadian orang tersebut mengikuti khodamnya. Ibarat kata seperti ini, kayak contoh-contohnya orang-orang yang di luar sana banyak kasus kita juga kan pernah ngeruqyah gitu kan. Ada orang yang punya belajar ini, punya khodam macan atau apa, jadi dirinya lebih emosi, lebih temperamental, terus rezekinya seret atau apa, itu kan khodam yang nggak baik berarti. Tunggu. Berarti tapi nggak semua khodam macan itu nggak baik dong? Iya, bukan, maksudnya kalau ada khodam kan bilang ada khodam yang baik, ada yang enggak gitu loh. Jadi tergantung bagaimana khodamnya itu. Oh gitu ya. Nah, berarti semua itu tergantung dari iman gak sih? Iya, dari bawaannya kita lah, pembawaannya kita gitu loh. Pembawaannya berarti seperti itu. Kurang lebihnya maksud Habib seperti itu. Nah, dari penampakan dari kasus Lesti Kejora ini gitu kan, kok difoto dengan bayangan nggak sinkron atau nggak kompak, whatever itu editan atau enggak, kita tidak memihak pada siapapun, cuma kita mau nitik beratkan, mungkin nggak sih Habib itu suka terjadi gitu loh, tiba-tiba kayak di kaca banyak fenomena kayak gitu kan, suka berbeda, ada penemuan penampakan kok beda antara si yang punya tubuh dengan bayangannya, kayak di kaca kan juga pernah ada kejadian seperti itu gitu kan. Nah ini kan di lantai, intinya seperti bayangan-bayangan seperti itu. Mungkin nggak sih kodam-kodam itu bersifat suka menampakkan? Iya bisa aja, bukan khodam aja, jin pun kadang bisa nampakin di di cermin. Makanya kan dalam Islam pun diajarkan nggak boleh bercermin lama-lama. Iya benar. Nggak boleh bercermin lama-lama karena memang ada jin cermin juga. Nggak boleh nyisir lama-lama di cermin. Itu ada pasti bakal keganggu juga. Nanti bakal ditampakin ada satu jin yang ngeganggu gitu. Bisa. Jadi cermin itu bisa jadi media penampakan sosok astral lah ibarat kata. Seperti itu. Dan yang terjadi sama Lesti pun itu bisa juga. Kita nggak tahu lah itu editan atau bukan. Tapi kalau misalkan memang itu bukan editan dalam kacamata spiritual, bisa banget terjadi. Bisa banget terjadi. Dan itu kan cuma sekian detik atau sekian menit lah ibarat kata. Iya. Dan biasanya memang mereka kalau menampakkan itu nggak lama-lama. Nggak bakal lama-lama. Itu bisa. Maksudnya mungkin beliau itu menunjukkan bahwa saya ini ada gitu. Eksistensi. Saya ini ada, udah gitu doang. Oke. Dan kalau saya lihat dengan mata spiritual, bukan dari bayangannya ya, tapi di diri Lesti pun itu memang dia punya jin pendamping. Itu dari pandangan Habib ya. Dari pandangan spiritual Habib bahwa memang Lesti ada gitu ya. Ada. Saya dulu kan emang demen lah dulu tuh kalau lagi kumpul-kumpul sebelum punya majelis kan. Sering dengerin dangdut tuh teman-teman yang didengerin Lesti kan, suaranya kan berat, bagus, memang bagus gitu. Saya juga pencinta musik kan, saya lihat bagus nih, cuman ini. Nah, nggak tahu kenapa saat itu pernah saya ulas, saya tanya-tanya sama orang-orang lain, ternyata memang ada khodamnya Lesti itu. Yalah gitu, pastilah seperti itu ya. Dari abahnya. Oh, dari abah. Nah, tapi untuk masalah kodam gitu kan ya, boleh atau enggak? Atau memang bukan masalah boleh atau enggak? Ada kodam yang memang sudah ada dari pembawaannya dari dulunya, atau memang yang dicomot? Beda lagi dong pasti. Iya, beda lagi. Kalau memang dari keturunan kan memang ada. Misalkan
kakeknya ini punya kodam, turun ke anaknya, ya kan? Ya. Ke anaknya turun atau ke cucunya turun, itu ada yang seperti itu, ada yang seperti itu, atau yang nyomot tuh emang paling banyak yang nyomot di luar sana biar jadi kodam kita itu banyak, bahkan ada yang belajar untuk mempunyai kodam. Bisa lebih dari satu berarti ya? Bisa lebih dari satu. Orang kayak misalkan saya sendiri pun dapat cerita bahwa kakek saya Njit Muksin itu punya murid itu 1000 manusia 1000 jin. Jadi punya khodam 1000 jin di belakangnya beliau. Berarti kan gak dipungkiri bahwa jin tersebut juga belajar sama Njit ya, belajar sama kakek saya gitu loh. Nah nggak tahu turunnya ke siapa, kan kita nggak tahu. Gitu. Oh seperti itu. Jadi di sini maksudnya bahwa kalau dari pandangan spiritual ya mungkin aja terjadi bahwa yang dilihat sama teman-teman semua antara gambar wajahnya Lesti dengan bayangan itu berbeda, ya mungkin aja itu kodamnya Lesti gitu kan. Di luar ya, saya tidak bersama Habib tidak memihak kepada siapapun antara pihak edit dengan pihak non edit dengan pihak spiritual ya terserah aja gitu kan. Cuman saya mau bicara bahwa hal kayak gitu mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi, benar. Gitu. Nah nanti ada tulisan nih di bawah nih komen. Kok nanya-nanya sih, masa nggak tahu gini loh, kan ini kan podcast. Jadi kalau misalnya saya nggak nanya, sama aja nanti nggak semua teman sahabat di rumah kan tahu gitu kan. Jadi ya otomatis biar detail saya bertanya, maka nanti diulas ke sahabat-sahabat rumah yang mudah-mudahan yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu gitu. Nah, balik ke masalah tadi apa? Khodam. Ya. Sekarang si tubuh ini perempuan. Si fisik ini perempuan atau si fisik ini laki lah. Mungkin nggak khodamnya itu berlawanan jenis? Mungkin. Bisa. Jadi nanti pembawaannya jadi begitu dong. Nah itulah maksudnya gini loh. Ada yang orang ini mengikuti khodamnya karena imannya kurang atau apa. Ibarat kata bahkan bukan khodam aja, korin pun, jin pendamping benar-benar kita, kembaran kita pun itu ibarat kata bukan korin lah sebutannya. Kalau dalam spiritual itu pribadi tinggi. Kalau mursyid saya bilang pribadi tinggi. Pribadi tinggi seseorang, setiap manusia itu punya. Pribadi tinggi itu khodam murni yang Allah kasih ke pribadi semua makhluk manusia di dunia ini ada punya. Dan itu bentuknya macam-macam. Ada yang macan, ada yang kakek tua, ada yang nenek tua, ada yang ini, ada yang itu. Makanya kadang orang spiritualis ngelihat, wah ini dalamannya ini nih. Ini dalamannya ini nih. Nah itu maksudnya pribadi tingginya dia gitu loh. Nah pribadi tingginya dia pun ngikutin sebenarnya wadahnya. Kalau wadahnya itu nggak bagus, orang yang nggak suka zikir, orang yang ibarat kata ibadahnya kurang, otomatis sifatnya dia atau tabiatnya dia itu mengikuti pribadi tinggi tersebut. Terkadang ada yang gemulai, ada yang cerewet mungkin, ada yang apa, ngikutin pribadi tingginya. Nah, yang baik adalah bagaimana ibadah kita baik, zikir kita kuat, pribadi tinggi inilah yang mengambil kesempatan tersebut, yang mengambil keberkahan tersebut dari wadahnya kita yang sempurna gitu. Kalau dalam saya apa? Apa? Wah, saya nggak tahu itu pribadi pribadi Teveni sendiri gitu. Padahal sebenarnya tahu. Wah, saya mah nggak bisa apa-apa teh. Apa kalau dalam saya cewek atau cowok? Ya nggak tahu lah pokoknya intinya seperti itu. Itu ada banyak misalkan pribadinya laki-laki nih. Jenis kelaminnya laki-laki, dalamannya perempuan itu bisa. Atau perempuan dalamannya laki-laki bisa. Atau lebih dari itu, ada laki-laki ada perempuan, itu bisa atau juga. Atau ada binatang. Ada binatang juga, itu bisa banget. Bisa banget. Oke. Nah, tadi berarti udah jelas dong antara kodam dengan korin.
berarti kan suatu hal yang berbeda. Ya Bib ya. Nah di sini kita banyak lihat nih, banyak kasus pembunuhan nih. Pembunuhan atau pemerkosaan atau hal-hal yang tidak baik lah. Intinya seperti itu gitu kan. Terus kalau pernah kita dengar bahwa mereka orang-orang kayak gitu misalnya kayak punya pegangan. Nah itu masuknya kategorinya kalau menurut Habib apa? Maksudnya? Pembunuhan. Orang tersebut itu memakai pegangan nih. Entah untuk kuat, untuk kebal, untuk apa, untuk apalah seperti itu. Nah itu maksudnya kategorinya menggunakan apa? Sosok apa memang kodamnya kah yang akhirnya yang melakukan mensupport sistem atau korinnya kah, gimana itu maksud Habib gimana? Ya ada ya kodam, ibarat kata begini teh, orang itu belajar kan banyak perguruan di luaran sana ya mengatasnamakan inilah, mengatasnamakan itulah. Terus dengan ilmu kanuragan, ada yang bisa kebal lah atau apa ini. Itu pure, pasti mereka menggunakan khodam. Gitu. Tapi ada juga ilmu seperti itu yang menggunakan zikir. Nah, tapi unsur-unsurnya sama aja. Khodam ini kan nggak harus jin. Khodam ini ada malaikat juga. Gitu. Nah, kayak misalkan seperti ini teh. Saya ngedawamin surat ayat kursi. Dalam ayat kursi pun sebenarnya ada khodamnya. Khodam dalam ayat kursi. Jadi siapa yang ngedawamin ayat kursi tersebut, khodamnya ayat kursi ini membantu orang yang mendawami tersebut. Nah, ayat kursi ini khodamnya siapa? Malaikat. Malaikat Sayyidul Gandias namanya. Malaikat Gandias itu yang yang punya ayat kursi, yang menjaga ayat kursi. Khodamnya ayat kursi itu malaikat Gandias. Nah, siapa yang dawamin ayat kursi dengan bilangan sejumlah berapa, nah dibantulah sama malaikat tersebut jadi khodamnya, seperti itu. Begitupun orang-orang dengan yang punya ilmu lah ini, berarti kan mereka memaksakan jin tersebut untuk menjadi khodamnya. Itu yang nggak boleh. Jadi dia nggak zikir kagak, ini enggak, ada jin mana lewat, udah ditangkap lu jadi khodam gue. Buat kebal, buat apa. Ya kayak misalkan saya pernah ke Subang, saya ngelawan orang punya rawa rontek saat itu. Itu dengan mata saya sendiri, dia mutus tangannya balik lagi. Dia mutus tangan satu lagi, balik lagi. Gitu. Cuman karena dia nantang, ya saya cuman berserah diri sama Allah Ta'ala. Saya ngambil bambu kuning. Tadi itu saya punya bambu kuning. Dan bambu kuning itu saya sudah rendam sama air dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Saya pakai ratib al-haddad. Saya cuma tepak doang teh. Tek. Nah, bekas itu putus lagi. Gitu. Berarti kan apa? Dikamuflase bahwa yang dibuntungin itu adalah khodamnya. Nah, saya pun pernah ada pasien juga yang dulunya punya ilmu seperti itu, ilmu kebal, ditembak nggak mempan, dibeset nggak mempan, atau apa dimempan, nah matinya itu bekas-bekas besetannya keluar semua. Gitu. Jadi yang dibeset itu ya sosok khodamnya tersebut, dibantu khodam itu. Nah itulah yang salah kan. Gitu sebenarnya. Oke. Nah ketika orang-orang seperti itu meninggal, ya. Taruhlah kita ambil contoh yang rawa rontek. Ketika mereka meninggal itu, khodamnya itu posisinya gimana? Khodamnya ya di apa namanya, bersanding sama dia. Karena katanya kan susah ya kalau orang rawa rontek itu meninggal kan? Ya kan, katanya susah kan. Nah posisi khodamnya berarti kan apa, rela ngelepas? Atau ya tutup kan, harus tetap syariat? Ada perjanjian ya. Ada perjanjian ya. Lo gue kasih ilmu ini, lo pokoknya mati di umur sekian. Nah sebelum lo mati berapa tahunnya lo jadi khodam gue.
jadi pembantu saya, kata jinnya tersebut. Itu ada perjanjian itu tersebut. Dan kalau orang itu mati susah, karena apa? Ya karena tubuh itu masih ngikat ruh itu gitu loh. Gue nggak mau nih ruh gue nih jadi khodamnya jin, makanya agak susah, harus dibantu dulu dengan zikir sama Allah, dengan apa. Cuman ya tetap permasalahannya ya di situ. Oke, tapi bila sebelum itu dia meninggal, dia tobat. Kalau itu beda lagi. Kalau dia Beres dong tobat ya. beres, karena maha Syahadat sucinya lagi Allah ya? Ta'ala, syahadat lagi. Maha baiknya Allah Ta'ala, maha pemaafnya Allah Ta'ala, ya pasti dimaafkan gitu. Karena setiap manusia kan punya salah atau apa gitu loh. Karena Allah itu maha pemaaf. Gitu. Nah, jadi teman-teman situ bisa paham tuh ya masalah kodam-kodaman dan korin gitu. Tadi korin apa? Pribadi yang Korin itu kan kembaran kita. kembaran. Pribadi apa tadi Habib bilang? Ada pribadi tinggi namanya. Pribadi tinggi kalau istilah dari gurunya Habib ya. Pribadi yang tinggi atau kembaran. Jadi suka pernah ada yang nanya gitu kan, apa sih kodam, apa sih korin, perbedaannya apa? Nah, pertanyaan aku, ketika sebuah santet atau teluh yang menyerang ke dalam tubuh manusia, nyerang, ya kan? Pasti dalam tubuh manusia ada reaksi dong. Mau dia orang belajar atau enggak gitu kan ya, mau dia memang dari hasil keturunannya gitu kan, reaksi dong pasti dong. Nah, ketika rasa tadi terkirim ada yang kena full, tapi hanya ada yang kena splitterannya aja, kayak cuman cus gitu lewat. Nah, di situ selain iman ya, kita di sini punten bukan nggak mau bicara soal itu, enggak. Selain iman, di luar itu siapakah yang nge-backup selain Allah Subhanahu wa taala? Itu udah pastilah Allah Subhanahu wa taala dan iman kita gitu kan. Siapa yang bertahan? Ya, pendamping kita, khodam kita atau pribadi tinggi kita tersebut. Korin tersebut gitu loh. Jadi gini loh teh. Konsep santet itu sebenarnya gini, kalau misalkan kita mau main omongan ekstrim ya, orang kena santet itu karena izin Allah. Hakikatnya gitu kan. Cuman kan ada syariatnya di sini yang kita harus belajar. Bagaimana kita biar nggak kena santet nih? Minimal cuman srepretannya doang gitu loh. Splitterannya doang. Berarti kan kita membentengi diri kita. Dengan apa sih? Yaitu tadi, dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Kita dawamin zikir tersebut. Allah nggak langsung turun itu, enggak. Allah itu kan memerintahkan wasilahnya kan banyak teh. Dan salah satunya khodam tersebut. Yang karena kita wirid, kita dapat khodam tersebut tanpa kita sadari. Nah, di situ itulah yang membantu kita, membentengi kita sebenarnya. Langsung ya, jadi istilahnya jadi benteng langsung kayak mantul Tapi sebagai karena masih human, masih manusia, ya kita bukan malaikat juga atau gimana, filteran ya pasti kena lah. Benturan energi itu kan pasti ada. Pasti ada ya Bib ya. Pasti ada. Nah itu jadi buat teman-teman ya itu seperti itu. Jadi bukan berarti dia kebal hukum juga. Maksudnya bukan berarti dia kebal santet juga. Energi, bentuk energi itu pasti ada reaksi di dalam diri kita tuh pasti ada. Pastilah. Dan itu kan gini loh, khodam itu kan membantu dalam segala hal. Kalau misalkan apa yang orang banyak bilang masalah Lesti juga kan, Lesti punya khodam jadi karirnya naik atau apa atau ini, itu mah urusan pribadinya dia gitu loh. Yang terpenting adalah bagaimana dia mendapatkan khodam tersebut. Khodam itu pasti bantu dalam hal rezeki, dalam arti yang penting kan kitanya ini percaya khodamnya atau percaya Allah Ta'ala, itu aja sih sebenarnya. Tinggal keyakinan juga dong. Jadi itu sebuah siluet yang sangat tipis antara kamu diuji, kamu percaya dengan kodamu atau percaya dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sedangkan kalau saya sih lebih milih Allah gitu. Oh iya, karena Allah yang megang segalanya. Karena kalau titik pada kodam ya bahaya juga ya. Nah, itu dia. Tanpa tidak sadar kita menduakan beliau. Oke. Nah, kembali kepada Lesti, berarti dengan karir yang seperti itu ya nggak ada tutup kemungkinan ya, atau siapapun selain Lesti gitu ya, bahwa kodam itu bisa membantu, intinya seperti itu ya. Bisa menjadi support system. Bisa support system. Maksudnya gini loh, terkadang kalau misalkan kayak kita sendirilah, orang-orang yang nggak percaya sama masalah goib atau apa, cuman kan pasti pernah merasakan kalau kita melakukan hal yang salah atau ingin melakukan hal yang salah, dalam kuping kita atau dalam hati kita tuh yang berbicara, jangan
atau hati-hati. Ibarat kata ada bahasa, ada firasat, ada bahasa dalam diri kita melarang kita untuk melakukan hal seperti itu. Itu kan salah satu pembuktian bahwa pribadi tinggi kita itu ada, atau khodam baik kita itu ada, atau korin baik kita itu ada. Karena kitanya baik, ada satu hal yang kita lakukan baik, nah korin itu kita jadi baik, kita melakukan hal yang buruk, ada yang nge-backup lah ibarat kata. Jangan gitu. Nah terkadang kan orang berpikir, itu cuma pikiran kita doang. Nah itu sebenarnya unsurnya dari pribadi tinggi itu. Gitu. Oke. Nah ulasan demi ulasan udah kita bahas nih antara khodam dan korin dan bagaimana kerja sistemnya mereka semua. Nah oke. Ketika manusia pulang ya, mau itu orang itu hanya orang biasa aja, maksudnya bukan orang yang melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Allah, tidak. Biasa aja, manusia biasa aja. Ketika dia pulang ke rahmatullah, posisinya dia itu mengikut sampai ke atas kah? Atau dia akan pindah ke tempat yang lain? Kalau khodam enggak. Kalau khodam terputus. Ya? Terputus. Cuman kalau pribadi tinggi ya nemenin sampai perjalanan. Oke. Nah, jadi kalau si khodam udah terputus ya udah, dia pulang, si fisik pulang, si khodam back to tugas yang lainnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya lagi, ketika dia pulang ke rahmatullah, apakah korin itu akan bisa menjadi saksi dalam kehidupan kita selama di dunia? Bisa. Kalau misalkan nanti di akhirat ditanya ya bukan korin lagi teh. Ruh dong. Ruh itu udah pure ruh. Nah, ya kan? Berarti itu yang harus dibedakan nih. Kan tadi kan katanya ikut kan. Dia ikut sampai perjalanan gitu kan. Nah, berarti yang akan menjawab itu adalah ruh ya. Ruh lah, korin itu kan cuman pendamping aja, kembaran kita lah ibarat kata. Nah, jadi di sini teman sahabat-sahabat di rumah kurang lebihnya sedikit bisa membedakan gitu kan. Berarti memang ketika kita pulang ya ruh kita yang akan yang menjawab semua segala pertanyaan pertanggungjawaban kita semasa kita masih di dunia seperti itu. Oke. Sekarang gini, waktu dalam perjalanan kehidupan Habib ya, pasti kan ketemu karakter manusia A, B, C, D, E gitu kan. Atau karakter-karakter ilmu-ilmu apa aja yang manusia itu pegang gitu ya, dengan khodam seperti apa. Nah, pertanyaanku, apakah khodam itu butuh dikasih asupan? Iya dong, karena mereka makhluk juga. Asupannya berupa apa? Energi. Contohnya, yang pernah Habib temuin? Ya zikir. Itu yang baik? Yang baik, ada yang cuma darah. Oh. Ada yang kotoran, ada yang bangke, ada. Kotoran apa? Ya kotoran hewan, kotoran manusia. Oh gitu. Ada. Itu kan hawanya yang diserap. Hawanya tersebut. Itu yang diserap sama mereka menjadi ibarat kata makanannya mereka gitu loh. Dan jin itu makanannya ya tulang, darah, kotoran. Itu aja sebenarnya. Nah, jadi itu teman-teman sudah tahu bahwa ternyata ada asupan-asupannya juga gitu kan. Nah, kalau yang dari leluhur misalnya nih, contohnya gini, ada orang-orang yang nggak tahu nih, ternyata dia tuh dapat turunan itu dari kakek atau dari nenek itu. Nah, di titik yang paling terakhir nih si bungsu atau yang paling muda, gua nggak tahu nih kalau punya khodam dan nggak tahu dia harus berbuat apa, mau kasih apa gitu. Kalau leluhur sebenarnya, kalau khodam leluhur itu yang murni ya, yang bukan apa namanya, yang bukan mengatasnamakan leluhur. Khodam leluhur murni, dia nggak bakal menuntut. Dia nggak bakal menuntut wadahnya untuk saya minta ini, saya enggak. Itu benar-benar murni ya. Kalau yang menuntut harus bakar menyan lah, tetek bengek, ini itu beda. Riweuh. Itu riweuh. Kalau misalkan benar-benar leluhur dan emang khodamnya itu belajar dari kakeknya atau uyutnya atau apa, ya turunnya ke ini, dia nggak tahu, ya nggak masalah.
Nah itu kan banyak yang kejadian, banyak yang curhat sama saya Habib, di DM atau di komen tuh gimana nih teh, orang tua saya atau kakek saya begini-begini, dengan makanya saya nanya nih malam ini. Nah itu kan saya nggak tahu nih teh, orang tua saya punya dulu pegangan atau gimana kodamnya, dan kok sekarang kayaknya ke saya gitu kan. Kalau misalkan ada perasaan gitu loh, wah bapak saya punya kodam nggak ya? Intinya beginilah, jangan pernah mencari tahu bahwa diri Anda itu punya kodam atau enggak. Itu nggak perlu, mau ngapain sebenarnya kalau menurut saya gitu loh. Mau ngapain? Intinya bagaimana ibadah kita baik, syariat kita baik, selesai. Itu aja sebenarnya. Toh kalau misalkan memang kita ditakdirkan kita punya khodam atau apa, ya itu alhamdulillah, insya Allah itu khodam itu baik, itu pemberian dari Allah Ta'ala, itu takdirnya Allah Ta'ala, ya pergunakan dengan baik. Selesai lah ya. Selesai. Nggak perlu harus, wah gua harus punya khodam nih, harus begini-begini, mau ngapain, capek. Kodam Jaya. Nah, kodam Jaya. Itu dia. biar Habib nggak ngantuk-ngantuk banget, nggak serius-serius banget ceritanya. Ini udah ceritanya semakin dalam, semakin jauh, karena kalau dikupas ini nggak cukup sehari. Iya sih, atau nggak cukup semalam aja kalau kita bicara masalah kodam, korin, atau bicara masalah spiritual. Itu memang saya selalu sama Habib itu membicarakan hanya masalah garis besarnya saja, karena kalau kita bahas secara detail, spesifikasi, itu nggak cukup hanya sejam atau setengah jam, ya kan Habib? Iyalah. Nah, jadi Habib ada pesan-pesan lain atau gimana ya masalah Lesti Kejora ini? Ya intinya itu mau diedit atau enggak, misalkan pun memang itu editan, ya nggak masalah gitu kan. Tuh kalau misalkan memang itu dalam garis spiritual itu khodamnya Lesti, ya tidak ditutup kemungkinan itu bisa terjadi. Intinya seperti itu aja sih teh. Oh gitu. Dan ya, pribadi kita pun jangan pernah untuk memaksa diri kita untuk mempunyai khodam, nggak usah. Terus banyak juga kasus gini, gue ini keturunan mana sih, Prajajaran atau mana gini-gini, itu nggak perlu, sebenarnya nggak perlu harus dicari benar-benar, nggak usah. Toh kalau misalkan memang takdirnya Allah Ta'ala nantinya Anda bakal tahu Anda keturunan siapa, ya bakal dikasih tahu kok sama Allah Ta'ala. Betul, saya karena setuju. Kita nggak perlu wah aku keturunan ini, akhirnya membanggakan keturunan, hancur kita, bukan menjadi pribadi yang baik, malah mengatasnamakan, wah gue ini keturunan Prabu Siliwangi loh, akhirnya sombong. Itu nggak perlu. Kalau misalkan memang ditakdirkan emang harus tahu, ya pasti nanti bakal ada jalan orang yang ngasih tahu. Nggak perlu kita cari tahu mau ngapain. Udek-udek. Bahkan kalau bisa gini, kalau kitanya malah mencari tahu kita ini keturunan mana, ya kan? Itu malah ditutupin sama Allah Ta'ala. Betul. Dan takutnya disesatin. Nah, malah disesatin sama Allah Ta'ala. Maksudnya bukan disesatin sama Allah Ta'ala ya. Bukan. Sama nafsunya kita. Egonya kita. Gitu. Kayak saya pun juga nggak paham. Kayak misalkan yang saya pribadi, saya saya alami gitu kan. Saya keturunan Habib Bermaga Alatas, ya kan? Sanadnya jelas, nasabnya jelas, sampai Rasulullah SAW, ya kan? Cuman saya nggak pernah tahu masalah Pajajaran teh dulu. Saya nggak pernah tahu yang namanya Prabu Siliwangi. Saya nggak pernah tahu untuk sejarah Pasundan atau Pak Galuh Pakuan atau Caruban atau mana. Nggak pernah tahu masalah Jawa Barat karena saya lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, gitu. Nah, dalam perjalanan hidup sampai sekarang tiba-tiba saya dikasih tahu, dipatokan dengan sejarah Jawa Barat. Prabu Siliwangi itu siapa? Ini seperti ini perjalanannya, ini begini, begini. Dan tiba-tiba ada satu hal yang saya diberitahu atau dikasih tahu bahwa Habib ini ada keturunan dari Pajajaran, cuman dari jalur ibu, dan Pajajarannya itu di Kalimantan. Bingung dong saya, loh bukannya Pajajaran itu cuman di Jawa Barat, menurut saya yang awam gitu kan. Ternyata saya ulas, ternyata istrinya Eyang Prabu pun ada 151 dan itu tersebar di Nusantara. Nah, saya tanya ibu saya, karena ibu asli saya kan bukan Syarifah lah, ibarat kata bukan keturunan Rasulullah. Ternyata saat saya tanya sama ibu saya, benar dulu garis keturunannya ada di
Kalimantan. Okay. Seperti itu. Ini contoh-contoh yang bisa kita ambil ya. Dan saya nggak pernah nyari siapa keturunan saya ini Pajajaran atau bukan, belah tetek baik, nggak pernah. Cuman dalam perjalanan hidup, kalau Allah itu sudah kasih jalannya, Allah pasti kasih jalan kok. Jadi nggak perlu, wow gue ini apa, setuju sih. Ini malah yang ngaku-ngaku itu yang nggak benar kalau menurut saya. Nah, biasanya yang mengatasnamakan itu yang malah termakan oleh nafsunya gitu loh. Kadang yang benar tuh malah nggak tahu. Malah itu sebenarnya disembunyiin. Iya. Disembunyiin, dikasih apa? Siluet. Nah, kalau misalkan memang sudah waktunya tahu, ya bakal dikasih tahu kok sama Allah Ta'ala. Iya, betul. Gitu aja sih. Setuju. Itu pesan saya. Itu pesan Habib tuh ya. Oke, baik Habib, terima kasih banyak untuk ulasan kita malam ini. Pesan-pesannya udah sampai ya dari Habib ya. Oke, video hari ini kita close. Nanti akan saksikan untuk video-video selanjutnya. Tapi itu dia, jangan lupa di like, subscribe, and comment, share, nyalakan lonceng gitu kan, terutama di share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, pacar-pacar kalian, pasangan-pasangan kalian. Oke, akhir kata aku ucapkan salam bahagia, sehat selalu, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.